Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat pagi, selamat subuh ya. Kali ini masih jam setengah 6 dan kita akan kembali bersama dengan rekan saya Dr. Andruk Mana. Kita akan membahas tentang filsafat dari sisi orang awam, filsafat orang awam. Dan kali ini kita akan membahas tentang filsafat keadilan. Nah, sudah ada bersama dengan sama-sama rekan-rekan semua. Kalau yang masih tidur tidak apa-apa, nanti kita akan save obrolan kita pada pagi hari ini karena memang sangat pagi sekali. Dan kalau ada yang masih juga kayaknya malam-malaman atau apa atau kapan-kapan saya mau nonton juga boleh, nanti kita akan juga di-upload di YouTube kita dan juga akan kita masukkan ke dalam buku yang sedang diproses. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aan. Halo, Waalaikumsalam, Kang Latif. Suara saya jelas? Aman, suara aman, aman. Wah, udah ditunjukkan bukunya. Sebentar lagi akan masuk lagi buku terbaru kita. Itu tentang filsafat dari orang awam. Oh, cukup tebal ya. Oke, Iya, siap. tebal, lumayan. Ada yang Ya, iya, ini teman ini. Kia, Puska Putri ya. Iya, Siap, dulu kawan Kang. IHI. Oke, Siap, insya Allah kita ya, akan terbitkan segera bukunya. Nanti juga akan terus kita bergulir, semoga bisa sampai 1000 episode. Kita bicara iya, tentang filsafat dari sisi orang awam. Dan tapi mungkin kita sekarang selingi dengan tidak hanya selalu filsafat, kita akan juga selingi dengan kajian-kajian terkait dengan happiness atau well-being atau hal-hal yang sifatnya mungkin populer juga ya. Dan juga mungkin terjadi ngobrolnya tidak hanya di pagi hari subuh seperti ini karena masih banyak yang tidur yang komplain, aduh kita masih tidur nih. Kita mungkin akan iya, bikinnya time juga hari Sabtu atau mungkin di jam-jam prime time nanti kita akan atur iya, ya. betul. Baik. Rencana sebulan sekali, Kang Latif, kita bikin yang mungkin berbasis Zoom gitu untuk yang tema-tema lain ya. Nah, ya, Yes, boleh. Kalau dengan tema Zoom biasa kita akan bikin slide-nya atau kita akan lebih apa namanya akan lebih concern juga terkait dengan isi yang akan kita share secara slide presentasi. Baik, terima kasih Kang Aan. Nah, kira-kira kasih teaser dong, kita mau bahas apa nih terkait iya, dengan filsafat boleh. keadilan kali ini. Silakan. Ya, makasih banyak Kang Latif, teman-teman semua. Kita pagi ini akan membahas satu tema yang sangat dikenal ya oleh kita, bahkan oleh para politisi, oleh para ekonom, oleh ahli-ahli sosial, oleh para ilmuwan, dengan apa yang disebut sebagai keadilan, gitu ya, keadilan. Al-adalah, kalau bahasa Arabnya orang menyebutnya al-adalah, al-adlu, al-adlu, al-adalah, keadilan. Adil, keadilan, di mana memang makna tersebut sering kita ucapkan, tetapi kadang-kadang juga kita barangkali kurang betul-betul memahaminya. Apalagi kalau kita sudah menjadi apa, sudah menjadikan istilah itu jargon politik ya. Itu kadang-kadang semakin kabur itu. Saya Ya, ingat dulu Kang Latif ketika Socrates sering bertanya kepada orang-orang awam mengenai makna keadilan. Waktu itu kan Socrates itu punya metode khusus ya. Namanya metode Socrates atau maetika lah. Maetika itu kayak bedah bedah pikiran manusia gitu. Maksudnya apa? Membedah pikiran manusia dengan pertanyaan-pertanyaan. Satu pertanyaan yang diajukan waktu itu adalah pertanyaan mengenai mana keadilan ke masyarakat. Jadi ditanya masyarakat, menurut kamu apa itu keadilan? Tetapi tanya dulu itu, pemerintah itu adil apa enggak? Terus sampai ke mana yang lebih abstrak ya tentang keadilan itu sendiri. Nah, ketika udah sampai ke mana yang paling abstrak, banyak juga yang bingung gimana yang mendefinisikan keadilan itu gitu. Nah, itu kayak seperti itu. Jadi satu istilah yang seakan-akan kita paham, tapi kalau diurai apa ya gitu. Apa ya keadilan itu gitu. Itu satu satu contoh. Meskipun waktu itu Socrates ketika banyak masyarakat yang sudah memahami makna keadilan, kemudian mereka coba menguji cobakannya dengan melihat realitas politik yang ada pada saat itu, mereka merasa, oh kok para politisi itu nggak adil ya? Maka itu agak mengganggu, nanti takut terjadi
pembangkangan, revolusi dan sebagainya. Maka Socrates karena sering nanya-nanya dianggap membangun kekritisan masyarakat. Akhirnya ditangkap, kemudian dihukum lah untuk kemudian meminum racun gitu ya. Nah itu satu tragedi filsafat lah yang memang sudah sama-sama kita tahu ya. Nah tetapi yang mau kita bahas itu adalah mana keadilan yang hakiki. Jadi sebetulnya bagaimana sih keadilan itu dan bagaimana kita cara memahaminya. Saya pakai analogi aja dulu ya Kang Latif ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahuinya kayak begini. Mengapa dunia ini sampai saat ini masih bisa stabil? Itu satu ya. Jadi di luar kita nih, di luar manusia, kenapa dunia ini masih stabil? Jadi masih stabil itu kira-kira tidak chaos. Itu kan ada hukum, namanya hukum keseimbangan di luar manusia. Nah, hukum keseimbangan itu ada yang membuatnya tentu. Ada hukum keseimbangan sehingga bumi ini aja berputar dan nggak chaos. Ketika kita menanam satu biji benih gitu ya ke tanah, tumbuh menjadi pohon. Itu pun begitu, nggak chaos. Jadi tumbuh, berbuah, melahirkan ada makanan-makanan segala macam, fungsinya juga buat manusia. Nah, artinya di alam itu ada, kalau bicara keadilan, di alam pun ada hukum keadilan. Nah, sekarang pada diri manusia, ketika dirinya hidup dengan dirinya sendiri, ketika terlalu banyak makan misalnya, pasti ada ketidakseimbangan. Termasuk ketika bergaul dengan yang lain, ada hal-hal yang dilanggar sehingga mengganggu tadi keseimbangan, maka di sana bisa juga dipahami sebagai tidak adanya keadilan. Maka mana keadilan itu Kang Latif dalam makna yang awal ini bisa dipahami juga sebagai satu prasyarat untuk tegaknya apa yang disebut sebagai hukum keseimbangan. Nah, kalau di luar, maka itu menjadi hukum alam. Makanya kan Allah menyebutnya hukum alam. Nah, hukum alam itu hukum keadilan itu, hukum keseimbangan itu gitu. Maka di sini kita ketika bicara keadilan jangan sampai terjebak hanya kepada jargon politik. Karena seakan-akan yang menegakkan keadilan itu ya cuma segelintir manusia aja yang ada di politik. Sebenarnya bukan demikian gitu. Jadi keadilan itu kira-kira maknanya tadi menjadi prasyarat tegaknya suatu hukum keseimbangan. Baik dalam lingkup luar manusia, alam tadi, ataupun dalam lingkup diri manusia sebagai individu maupun sebagai sosial. Begitu. Nah, manusia Kang Latif itu dibekali ilmu pengetahuan untuk menegakkannya. Jadi sebetulnya cara menegakkan tadi hukum keseimbangan antara diri manusia dengan luar manusia, termasuk antar manusia, itu ilmu pengetahuan. Itu yang bisa menjadikan kita itu bisa mengerti apa yang disebut sebagai menjaga keseimbangan, itu menjadi prasyarat. Nah, tetapi kemudian diskusi yang selanjutnya begini Kang, kira-kira keadilan itu dia bersifat objektif atau bersifat subjektif. Nah, ini diskusi selanjutnya nih. Jadi keadilan bersifat objektif itu kira-kira adil itu memang hukumnya sudah ajak. Itu disebut sebagai keadilan subjek gini, keadilan yang objektif kan. Jadi udah ajak belum sih terlepas dari siapapun, maka sudah ada hukum keadilan. Berdiri sendiri dia kan. Dalam hal ini kalau udah ada keadilan, nggak ada tuh pengaruh manusia. Bahkan termasuk misalnya pengaruh Tuhan pun dalam konteks ini sudah tidak lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan itu. Jadi udah mandiri dia keadilan itu. Nah, yang melanggar keadilan pasti rusak. Kira-kira begitu. Itu hukum yang objektif. Tapi ada aliran kedua, Kang. Itu hukumnya bukan objektif, tapi hukumnya itu subjektif. Bahwa keadilan itu memang ada karena ada subjek yang punya otoritas yang menegakkannya. Jadi bukan hukum yang objektif, dia subjektif. Dan di dalam tradisi lain dikatakan kalau dalam konteks agama ada Tuhan yang menciptakan keadilan dan Tuhan yang mengatur keadilan itu. Itu kalau dalam konteks agama gitu ya Kang Latif ya. Sehingga kita nggak bisa gini, walaupun misalnya contoh ya saya contoh yang paling gampang misalnya kalaupun saya sudah
berbuat baik, apakah saya masuk surga? Misalnya gitu kan. Kalau menurut mazhab hukum subjektif ini, ya tergantung Allah lah. Jadi kalaupun saya udah berbuat baik, kalau kata Allah neraka, neraka. Jadi Allah itu nggak bisa dipaksa untuk mengikuti hukum sebab akibat kan. Ya. Kalau saya udah baik, berarti, nah inilah nanti Asy'ariyah, ini kelompok-kelompok Asy'ariyah kan, yang begini. Atau Imam Al-Ghazali ya kalau di Islam ya, Imam Al-Ghazali misalnya. Tetapi ada kelompok lain yang mengatakan, oh nggak demikian, dia objektif kok. Artinya objektif itu siapapun kalau berbuat baik, dia pasti akan masuk surga gitu kan. Nah ini contohnya. Sehingga keadilan pun ada dua makna tadi gitu. Kemudian selanjutnya yang ramai diperbincangkan sebetulnya biasa keadilan dalam makna politik kan. Jadi keadilan itu bukan keadilan ansih, tetapi perasaan berkeadilan. Jadi kalau disebut adil itu lebih kepada perasaan adilnya. Jadi kan, jadi contoh yang paling gampang lah. Kalau kita misalnya punya anak gitu ya, itu kan kadang-kadang kita misalnya ngasih uang masing-masing 50.000. Yang satu usianya 18 tahun, yang satu mungkin baru 5 tahun. Masing-masing kita kasih 50.000. Itu walaupun kita kasih masing-masing 50.000, itu belum tentu disebut adil, karena mungkin kebutuhannya beda gitu. Ya. Gitu ya. Makanya nggak bisa kita juga menyamakan keadilan itu sama dengan semacam distribusi yang persis sama gitu. Nah, itu juga jadi satu, betul, itu satu diskusi juga gitu kan. Saya kira itu kan ya, ini kepanjangan tracernya. Tapi kira-kira kalau bicara keadilan itu lingkupnya luas memang. Nanti kita bisa mungkin menyoroti dari yang mana dari Kang Latif nanti. Silakan kan. Oke, sip. Tadi kita kasih teaser ya terkait dengan definisi ya, mungkin juga masih apa namanya definisi yang sudah sekilas disampaikan tadi, termasuk juga skup-skupnya. Dan menariknya gini Kang, tadi kan salah satu yang mengerucut adalah bahwasanya karena ada prasyarat dan juga keseimbangan. Tetapi lagi-lagi keseimbangan itu juga belum tentu yang seimbang itu juga adil, karena tadi mungkin Kang disebut ada rasa keadilan. Kemudian ada sudut pandang subjektif dan objektif. Nah, saya mungkin juga termasuk juga terkait dengan kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Itu juga sangat sangat penting. Nah, saya coba menanggapi dulu yang kalau Iqbal bukan ditumbuk ke angkat yang paling atas tadi yang terakhir terkait dengan rasa berkeadilan. Nah, terkait dengan rasa berkeadilan mungkin rasa itu kan yang sifatnya abstrak kan. Tiap orang kan punya apa ya istilahnya tuh punya rasanya yang berbeda-beda. Kalau itu kita gantungkan keadilan itu kepada terkait dengan rasa atau subjektivitas, mungkin nanti akan jadi absurd atau akan jadi malah perselisihan yang ada. Tetapi ketika nanti kita hilangkan rasa, lalu kita taat kepada ketentuan tentang keadilan, misalkan kalau dalam hukum formal ya kita punya undang-undang atau punya hukum pidana atau apa. Nah, ini barangkali mungkin kami pandangan loh. Kalau mau kita taat dan kita istilahnya mengikuti aturan-aturan yang sudah dibikin misalnya, bisa saja kalau Anda mencuri apapun yang Anda curi misalkan dengan ini maka ya harus kena tuh hukum pidananya yang sama, bisa jadi antara yang mencuri 10 juta dengan 1 miliar bisa jadi akan kena hukum yang sama dan bisa jadi akan ini yang apa namanya bisa jadi hukumannya bisa sama atau barangkali juga bisa beda sedikit, dan itu yang mungkin akhirnya ditentang oleh apa namanya orang-orang tidak adil tapi bisakah kami kasih satu gambaran, nah bagaimana apa namanya membalancing antara keadilan secara subjektif dengan keadilan yang mau diterapkan secara formal, dalam artian ada aturannya nih, ada alat ukurnya nih, ada parameternya nih. Yang ini dibikin satu ketentuan yang untuk bikin satu keselarasan. Karena kalau tanpa keselarasan, kalau ditanya bergantung pada rasa, ya akhirnya tergantung siapa yang memutuskan. Kalau ibarat zaman dulu tuh kita kenal sekali ada keputusan tuh ada di tangan kondi gitu ya, hakim.
Hakim kan Hmm. tidak mungkin undang-undangnya pun tergantung pada si hakim itu sendiri. Nah, Iya. bagaimana Kang coba mengelaborat atau mencari titik keseimbangan ini antara rasa berkeadilan secara subjektif dengan keadilan secara objektif atau Iya. kuantitatif dan kualitatifnya, Kang. Silakan. Iya, makasih Kang Latif. Nah, ini terkait hukum formal, Kang. Di dalam filsafat itu ada norma itu ada beberapa ya. Di antaranya ada norma hukum. Norma hukum itu norma yang bersifat legalistik tadi. Dia berupa perundang-undangan. Jadi misalnya orang mencuri, maka dia bisa ditahan, dipenjara berapa tahun. Nah, itu apa namanya? Norma hukum. Norma eh, apa yang berprinsipkan kepada hukum yang legal, formal begitu. Tetapi jangan lupa Kang Latif bahwa di dalam diskusi mengenai hukum sekalipun itu ada norma lain yang disebut sebagai norma individu atau orang lebih menyebutnya lebih kepada norma moral. Jadi norma moral yang bersifat individu di mana di sanalah lokus atau tempat dari suara hati atau hati nurani. Nah, sebetulnya kan hukum itu kan yang ideal adalah memang sejalan dengan apa yang ada di hati nurani itu kan. Sehingga ketika hukum itu yang legal tadi diterapkan, sebetulnya seharusnya tidak menjadi konflik dengan hati nurani. Kan gitu kan seharusnya. Maka kita pun akhirnya kan dalam penegakan hukum sekalipun tidak bisa kita melepaskan dari tetap apa yang disebut sebagai hukum moralnya atau dimensi moral atau norma moral tadi kan. Jadi harus tetap bersamaan. Makanya seorang hakim kan di dalam memutuskan itu seorang kodi lah, seorang hakim itu pasti akan mempertimbangkan juga dimensi lain kan. Jadi bukan semata-mata dimensi hukum legal formal itu pasti akan misalnya contoh kalau dalam diskusi mengenai termasuk keadilan kan orang akan selalu melihat tiga hal pasti itu. Pertama motifnya apa? Iya. Jadi itu pasti. Motifnya apa sih? Makanya yang sekarang lagi rame sidang itu kan nggak pernah selesai tuh. Karena orang lagi ngejar motifnya apa. Karena motif itu akan mempengaruhi, Kang, model hukuman apa yang akan diberikan gitu. Saya ingat waktu itu ada kejadian, Kang, seorang santri ya, iya santri yang dibegal di daerah Bekasi Ya. oleh pemotor. Iya. Waktu itu santri itu karena mungkin dia belajar ilmu silat ya, ilmu bela diri atau apa, itu melawan balik. Nah, begalnya itu malah yang meninggal kan. Jadi yang mati itu begalnya. Ya. Sempat ditahan waktu itu santrinya. Tapi kemudian kan hukum mengatakan ini beda ini bukan pembunuhan, tapi ini pembelaan. Ini kan jadi beda kan. Karena motifnya itu beda gitu. Jadi itu harus dilihat juga. Kemudian yang kedua proses kan. Jadi selain tadi motif, prosesnya. Jadi proses itu lebih gampangnya konteksnya seperti apa. Jadi jangan lupa konteksnya atau kondisinya. Jadi kondisinya atau situasi seperti apa. Makanya ada aliran di etika itu kan namanya etika situasional ya. Ini tergantung situasinya nih. Gimana situasinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuannya apa? Jadi selalu bicara motif, sarana, sama tujuan. Nah, dalam melakukan atau menegakkan keadilan pun sebetulnya harus dilihat seperti itu. Contoh misalnya, kita tujuannya menegakkan keadilan. Betul. Tetapi jangan lupa sarananya apa. Artinya sarana itu ya harus dilihat kan, Latif. Kita nggak bisa misalnya orang yang sadar hukum dengan yang nggak sadar hukum sama-sama dihukum. Ini contoh yang paling gampang kan. Saya bawa kendaraan misalnya ke Jakarta. Nggak, saya tuh nggak ngerti kan. Ada aturan baru di Jakarta. Misalnya motor kan, misalnya kita bawa motor ya, nggak boleh lewat apa namanya itu jalan Merdeka Raya misalnya, nggak boleh tuh. Atau Merdeka Utara ya, atau Merdeka Selatan, Merdeka Selatan, nggak boleh lewat jalan sana. Kan itu nggak diberlakukan untuk motor. Boleh, tapi harus ganjil genap. Jadi aturan terbatas banget itu kan Latif. Kemudian saya datang dan saya nggak paham aturan itu. Nah itu kalau menggunakan kaedahnya legal formal saja kan, maka ya saya juga dihukum dong. Nggak mau tahu. Ya Anda kenapa nggak cari tahu kan gitu kan? Tapi kan itu sangat khusus hukumnya. Maka saya pasti merasa ketika itu ini nggak adil ini nggak fair, ini nggak adil, kan begitu kan? Nah maksud saya
Maka di sini Kang Latif memang diskusi mengenai keadilan ini bukan hal yang mudah sebetulnya. Makanya ada tokoh lain seperti Habermas ya, Jürgen Habermas, justru dia mengusulkan ya kalau udah urusan dengan publik harus ada diskursus terus kan. Jadi nggak boleh kita berhenti karena dengan diskursus itu akan berjumpa dengan kesamaan-kesamaan atau konsensus-konsensus, bukan kesamaan lah, lebih tepatnya konsensus kan. Ada kesepakatan. Jadi nggak boleh ditutup, harus dibuka. Dan itu juga yang kemudian menjadi prasyarat demokrasi supaya tetap bisa sehat, ya harus memberikan ruang untuk yang lain yang berbeda pendapat sekalipun. Termasuk orang menyuarakan ketika dia merasa mungkin ada pihak-pihak yang nggak adil dan sebagainya. Jadi harus ada diskursus. Kenapa diskursus itu penting kan? Supaya tadi rasa itu bisa terkonfirmasi iya atau tidak gitu. Karena kan nggak gampang. Kalau udah ngomong rasa itu nggak gampang kan. Rasa adil. Saya beda pilihan politik ya. Bisa aja walaupun dia berbuat banyak, saya mengatakan, wah ini nggak bagus ini. Ini nggak adil ke rakyat. Karena saya merasa itu bukan tokoh yang saya pilih. Gitu. Nah, bisa juga begitu kan? Ya. Itu yang sangat absurd yang tadi saya bilang tuh menyelaraskan antara rasa. Bisa jadi karena saya adalah terkait dengan kedekatan persaudaraan dengan seorang, sehingga kecenderungan kan ada istilah mailun itu apa namanya, kecondong saya kan membela dia karena saya punya ikatan yang lebih dekat dengan dia, tetapi karena apa namanya, dan sebaliknya bila ada yang membela sana maka akan lebih condong ke sana. Nah, ini balancing ini yang barangkali jadi PR yang sangat klasik ya dari zaman dulu sampai sekarang ya. Termasuk menyoroti ini. Kalau kita bicara motif, kita bicara proses tadi, apa namanya? Ini saya kembali tarik ke dalam sejarah di Yunani dan juga termasuk apa namanya, perkembangan dalam sejarah komunikasi, salah satunya adalah munculnya ilmu retorika. Nah, ilmu retorika juga muncul ini sebagai salah satu yang bisa mengaburkan terkait dengan keadilan. Ketika seseorang dianggap benar, ketika dia bisa membangun secara benar pola pikirnya, dan itu diatur sendiri dalam ilmu retorika, dan seringkali perselisihan terhadap kepemilikan tanah, perselisihan terkait dengan benar dan salah ketika terjadi sebuah kasus, itu sangat didorong oleh adanya kemampuan untuk meyakinkan orang retorikanya dengan dalil-dalil terkait dengan motif. Nah, itu sahih juga terjadinya kasus yang sekarang sedang bingung motifnya apa, kan juga terkait dengan retorik ini. Nah, ini yang barangkali Kang An juga menjadi apa ya, istilahnya mengaburkan dari sisi sudut pandang keadilan sendiri atau balance terkait dengan apa namanya, keseimbangan tadi. Nah, bagaimana Kang An pandangannya terkait dengan hal tersebut? Bisa motif jadi dikaburkan atau diblurkan dengan kebohongan, dengan berbagai macam bukti yang bisa membelurkan ini. Nah, lagi-lagi bagaimana keadilan kan katanya bisa menemukan jalan sendiri, tapi jalannya sendiri bisa jadi akan ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, sampai kita nanti menghadap Yang Maha Kuasa barangkali ya itu selesai. Tapi bagaimana nih Kang, menemukan jalur keadilan sendiri dari sudut pandang filsafat barangkali bagaimana balancing ini, apa namanya, pengkaburan terkait dengan kehakikian, pengaburan terkait dengan fakta dan data, kemudian kedekatan emosional yang bisa mengaruhi dari sisi apa namanya, subjektivitas yang mengaburkan objektivitas. Nah, bagaimana bisa berikan satu pandangan kita? Ya, memang dalam menegakkan keadilan itu kan nanti memang problemnya tadi akan berhadapan dengan banyak hal ya, termasuk tadi masalah kedekatan, unsur kedekatan sebagainya. Sebetulnya kalau hukum itu ditegakkan, ya harus clear, karena dalam menegakkan keadilan itu harus tetap clear itu. Tetapi jangan lupa tadi saya katakan kan, harus ada dimensi ilmu pengetahuan di dalamnya. Dalam artinya jangan sampai justru yang ada malah pengaburan. Karena kalau penegakan keadilan kemudian diiming-iming dengan retorika, sehingga kabur masalahnya, itu hanya akan menciptakan masalah lain.
Mungkin saya analogi yang paling gampang ya tadi, kalau kita punya saudara atau punya anak atau punya adik gitu, atau punya anak mungkin yang paling pas ya. Kita kasih yang satu 20, yang satu mungkin 50. Mungkin rasanya awalnya dia merasa nggak adil gitu. Ya, kok ini nggak sama sih kan gitu kan. Tapi nanti dengan penjelasan-penjelasan, bukan pengaburan, justru nanti akan paham, oh kakak wajar dapat 50. Karena kakak kebutuhannya lebih banyak dibanding si adik. Dapatnya itu adalah 20. Karena memang nggak ada kebutuhan yang lain. Ini yang dimaksud Kang Latif, itulah perlu ada penjelasan tadi. Mungkin lebih, kalau bahasa Indonesia itu ada clarity. Jadi perlu ada clarity dari suatu persoalan, dari suatu masalah. Nah, kalau clarity itu dikabulkan, bagaimana akan ada satu konklusi? Bagaimana ada suatu putusan, decision? Nggak mungkin ada suatu keputusan yang tepat di saat problem itu malah dikabulkan, termasuk oleh retorika. Makanya saya sih betul-betul kan kayaknya nantilah kita mungkin tahun depan kita coba bikin program yang semacam ini, Kang Latif. Kita bikin misalnya filsafat awam kita itu menyoroti persoalan politik, itu boleh tuh kan? Karena ini juga bagian dari pencerdasan masyarakat. Karena kadang-kadang nih, kalau mau pemilu nih, kita itu gampang sekali termakan retorika. Jadi Yes. seakan-akan retorika itu udah pasti benar. Sehingga logika yang muncul kemudian di masyarakat, ketika ada pilihan dua tokoh itu misalnya, yang satu benar, yang satu salah. Padahal di dalam pilihan politik, termasuk dalam menegakkan apa yang disebut sebagai rasa keadilan tadi, itu nggak bisa demikian cara berpikirnya. Karena selalu ada distribusi yang salah, ada yang benar, betul. Tapi nggak ada kebenaran mutlak, nggak ada kesalahan mutlak. Makanya kenapa perlu ada konsensus. Kalau bahasanya Habermas kan. Itulah konsensus itu penting gitu untuk ngasih ruang supaya muncul kesehatan pikiran. Itu seperti itu. Muncul aklus salim ya, pikiran sehat. Itu gimana bisa muncul? Karena tadi ada diskursus yang kita kembangkan terus. Maka hati-hati dengan retorika. Karena retorika itu bisa menjadikan yang apa namanya, yang jahat mungkin juga terlihat baik begitu. Gitu kan. Dan saya juga mungkin ngajak, kalau sekarang kan lagi ramai gerakan, ayo orang-orang baik masuk ke politik semuanya. Kalau menurut saya masuk politik itu nggak harus politik praktis kan. Justru Ya. harus ada penyeimbang. Nah inilah prinsip berkeadilan itu gitu kan. Dalam masyarakatnya. Harus ada sekelompok masyarakat yang tetap nahan, justru melakukan upaya-upaya untuk pencerahan masyarakat itu sendiri. Atau bahasa itu civil society kan. Jangan lagi semua ke politik. Kalau ini lagi berantem, bukan berantem, lagi bersaing dua kelompok gitu, semuanya ikut, ini ketika pecah ya habis sudah. Ini kan Ya. harusnya ketika ada dua kelompok, masyarakat tetap tenang gitu ya, biarkan aja nanti yang kalah ya balik ke masyarakat lagi begitu. Nah justru itu yang penting itu kan kata saya kan. Kejadian tahun 98 Kang Latif, ketika ada reformasi, kenapa walaupun mungkin dirasa waktu itu pemerintahnya nggak adil ya, akhirnya Pak Harto juga kan harus mengundurkan diri gitu karena dirasa wah ini nggak adil, ini Orde Baru nih lama-lama nggak adil segala macam, muncul demonstrasi di mana-mana. Menariknya adalah kenapa kita nggak pecah masyarakatnya? Coba deh bandingkan dengan Mesir, bandingkan dengan waktu itu Tunisia dan sebagainya, ada Arab Spring namanya waktu itu. Arab Spring Kenapa? ya. Iya itu terjadi pergulatan politik semacam itu di Timur Tengah. Kenapa itu? Sampai-sampai berdarah-darah yang digulingkan segala macam. Syria aja sampai hancur lebur. Itu kenapa itu terjadi kan? Karena bedanya di kita ini kan waktu itu, walaupun terjadi benturan antar pemimpin kan, di masyarakatnya masih ada tokoh-tokoh bangsa, masih ada orang-orang yang menenangkan civil society-nya, sehingga tidak ikut-ikutan. Bukan yang nggak boleh, boleh. Kita kan ketika kita memilih mencoblos kita ikut politik. Tapi nggak harus semua partisan gitu loh. Jadi harus ada kelompok yang menjaga kesehatan masyarakat. Nah, gitulah. Supaya apa? Tetap ada keadilan tadi di masyarakat maupun di pemerintah maupun dalam kehidupan ini. Saya kira itu kan tanggapan saya Kang Latif. Karena ini penting ini memosisikan semacam itu. Ya. Ya. Setuju, setuju. Nanti kita akan coba masa menjelang 2024 kita akan juga bahas ya. Katanya nanti kita Maaf, khusus tentang politik-politik, tetapi
sistemnya adalah kita menenangkan ya, atau memberikan Betul, balance. betul, betul. Istilahnya ya, kalau terjadi perpecahan atau pengkubu-kubuan ya minimal kita berada di gerakan non bloknya ya, kanan gerakan Ya, kiri, ya, ya. Harus ada kan? Harus balancing. ada. Itu kalau Yes, bahasa bahasa di kajian sosial itu namanya civil society kan? yes, betul. Khusus Jadi masyarakat yang awam ya. betul. Karena masa Masyarakat pencarian, madaninya lah. yes, setuju, Masyarakat setuju. madaninya. Betul. Nah, ini Kang, kembali menanggapi tadi kata-kata yang terakhir Kang menarik nih. Karena ada orang yang berkuasa, ada yang tidak berkuasa. Nah, Hmm, biasanya keadilan itu konon katanya adalah hanya milik yang berkuasa hmm, atau didominasi oleh mereka yang milik yang berkuasa. Sehingga mereka yang tidak punya power itu cenderung yang menerima apapun yang ada pada dirinya. Nah, kan kita juga mengharapkan orang lain juga belum semua tentunya hmm, mengharapkan itu bisa 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 terjadi. Contoh kasus misalkan yang kejadian santri yang membela diri yang di Bekasi itu juga menurut saya itu beruntung juga. Beruntung dalam artian apa? Saat itu terekspos oleh media sehingga dan diviralkan. Dan berapa banyak orang yang memiliki kasus mungkin yang salah tangkap, kasus yang mungkin terasa seperti itu dan tidak terangkat ke media, kita tetap menghadapi ketidakadilan. Nah, hmm. kalau Kang melihat apakah memang adil dan tidak adil itu pasti orang akan mengalami semua, dan kalau kita mengalami ketidakadilan kita memperjuangkan sudah tidak bisa ya diam saja atau seperti apa Kang sikapnya Kang? Iya, iya. Yang jelas gini Kang Latif, keadilan itu kan bukan prinsip yang ajak begitu saja ya. Sebagaimana hukum alam. Jadi kalau hukum alam ya kita para ilmuwan pun bahkan untuk hukum alam pun terus mempelajarinya kan, untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar alam gitu. Tapi jangan lupa untuk hukum sosial pun sama kan. Kita nggak bisa menganggap udah selesai. Apalagi kalau ada anggapan, oh keadilan itu hanya didefinisikan oleh mereka yang sedang memegang kekuasaan. Makanya kenapa kan untuk membalancing pemerintah, ada juga disebut sebagai masyarakat, ada juga disebut sebagai pasar. Tapi jangan lupa, ada juga yang disebut sebagai kalangan wartawan atau jurnalis. Sebetulnya kan empat pilar demokrasi kan kalau mau bicara. Nah, kenapa keempat pilar demokrasi ini harus aktif? Supaya tegaknya keadilan tadi. Karena kalau misalnya yang muncul hanya satu tafsir dari pemerintah saja, bukankah pemerintah juga itu adalah sebagian masyarakat yang mendapatkan amanah, yang memang juga dipilih menjadi pemerintah dengan waktu tertentu gitu. Artinya mereka juga dari masyarakat. Makanya kenapa Kang Latif, kalau udah bicara keadilan, kita nggak boleh keadilan itu semacam-macam semata-mata hanya keadilan prosedural. Artinya keadilan prosedural itu kalau ini udah disahkan perundang-undangan oleh Dewan, oleh DPRD, Dewan DPR, kemudian setelah itu dilaksanakanlah oleh lembaga eksekutif ya, oleh pemerintah. Oh itu udah kok ini kan sesuai. Enggak juga demikian. Walaupun sudah ada perwakilan, itu kan prosedural itu begitu kan. Seharusnya kalau udah disepakati oleh anggota legislatif, tidak perlu eksekutif masyarakat itu juga demo, nggak perlu masyarakat itu juga bicara, ya biarkan perwakilan. Itu kalau yang prosedural yang betul, secara prosedural nggak salah kan, kita memilih wakil rakyat di sana, kan gitu kan. Tetapi jangan lupa bahwa meskipun mereka ya, kita pilih untuk duduk di sana, bukankah di sana juga banyak kepentingan-kepentingan? Bukankah di sana juga ada kepentingan kelompok, ada kepentingan partai? Nah, lantas di mana masyarakatnya? Nah, ini masyarakat juga mesti muncul. Ini yang saya sebutkan untuk membalancing tadi, untuk tetap menegakkan keadilan, kira-kira begitu. Sehingga keadilan itu nggak hanya tafsir pemerintah, tapi harus merupakan tafsir bersama atau konsensus. Ini saya tuh senang dengan istilah konsensus kan, karena konsensus itu seperti ini, seperti apa ya? Ada kesepakatan-kesepakatan gitu kan. Ya Ya, bukan kesepakatan sebagian pihak, tetapi semua pihak yang memang dengan peraturan itu kita terkena dampak, itu mesti ada konsensus kan. Kita mesti speak up loh. Contoh ya, misalnya, contoh perubahan ini kan apa namanya ada peraturan ganjil genap deh yang paling gampang. Kan kita ini sebagai pengguna jalan kena dampak nih.
Boleh nggak saya sebagai individu speak up? Boleh dong. Karena saya itu kena dampak peraturan itu. Kecuali saya nggak kena dampak. Saya kena dampaknya loh gitu. Boleh nggak speak up? Boleh. Nah, speak up ini tetapi tadi harus dibungkus tadi oleh suatu diskursus yang sehat. Makanya saya kadang-kadang jujur aja Kang Latif ya, sekarang ini saya agak prihatin gitu. Karena yang muncul kadang-kadang diskursus yang berkembang itu bukan diskursus yang mungkin mencerdaskan kali ya kalau bahasa saya, tetapi membodohkan karena banyak retorika yang masalahnya. Jadi bukan clarity Kang Latif, jadi hanya pengaburan-pengkaburan yang berbungkus ilmiah. Wah, ini bahaya ini. Saya bilang ini jadi apa istilahnya itu, Ini ya. yang saya maksud tadi, Kang. Artinya keadilan itu sangat bisa dikaburkan dengan mereka yang punya kekuasaan, mereka yang hmm, punya banyak istilahnya itu kemampuan untuk bisa mengaburkan. Termasuk konsensus, konsensus juga bisa jadi adalah ketika kekuasaan sangat kuat menghegemoni semua pihak, bahkan hmm, pilar keempat yaitu pers pun bisa dihegemoni, maka bisa jadi hmm, satu rasa keadilan yang umum di masyarakat dikaburkan dengan hmm. satu konsensus. Kan sangat mungkin kan itu terjadi Iya, ya. Sangat betul. mungkin itu terjadi di dimanapun itu, tidak hanya di Indonesia. Nah, bagaimana sikap kita, ya pasti kalau sikap kita kan memperjuangkan keadilan gitu ya, Iya. walaupun mungkin harusnya berkata berkata tidak. Nah, kalau kalian sendiri melihat seoptimis apa ini, ya kalau optimis pasti oh kita harus optimis, tapi Iya. bagaimana langkah-langkah untuk bisa mencegah terjadinya satu hegemoni atas konsensus yang tidak apa yang mungkin bisa jadi sangat membuat rasa keadilan itu hilang gitu Pak, Iya. atau tidak terwujud kan? Ya, saya kalau istilah hegemoni saya jadi ingat Anthony Gramsci ya. Ya, Jadi Gramsci itu yang memang bicara mengenai hegemoni. Jadi memang pada akhirnya kekuasaan itu akan hegemoni, akan menghegemoni yang lain. yes, Saya tidak ditunjuk jadi bupati gitu, tapi seketika saya jadi bupati itu menjadi hegemoni itu. Tiba-tiba saya berubah dari aku individu menjadi aku yang punya power, aku yang punya kekuasaan. Dan kadang-kadang logika kekuasaan itu ya tadi merasa karena dia punya power maka dia bisa ngatur semuanya. ya, Apakah itu salah? Sebetulnya tidak salah. Ketika memang benar ngaturnya gitu. Makanya saya kenapa relatif kalau ditanya optimismenya itu seperti apa ya pasti ya optimis. Tapi memang saat ini kalau menurut saya Kang harus tadi ada sekelompok masyarakat yang memang mau dan berani. Ya mau dan berani. Ini karena belum tentu dia mau tapi nggak berani kan bisa jadi mau dan berani menghadirkan diskursus-diskursus yang sehat mengenai kehidupan kebangsaan kita. Kalau dulu di Indonesia ini kan ada tokoh-tokohnya. ya, Ini masalahnya udah pada nggak ada sekarang, udah mulai pada berpulang ini. Misal kalau di Islam itu kan ada Cak Nur, Kak Nur ya, Nurholis Majid. Di NU dulu ada Gus Dur. ya, Di Muhammadiyah ini baru berpulang ini. Ada namanya Buya Syafi'i Ma'arif. Arif ya, Kemudian di dalam Katolik ya masih ada sekarang Romo Magni Suseno. ya, Maksud saya, sekelompok masyarakat, apalagi sekarang sih mungkin eranya kelompok-kelompok mudanya kan, harus muncul, kemudian tetap tenang melihat pergolakan yang ada. Begitu Kang. Jadi apa? Jangan juga begini, jangan semuanya anti pemerintah karena kan logika sekarang begitu Kang Latif. Jadi kalau misalnya kita nggak setuju dengan pemerintah, berarti kita anti pemerintah kan begitu kan? Kalau kemudian kita tidak setuju dengan masyarakat, berarti anti rakyat. Wah, ini logikanya jadi bukan lagi logika ngobrol, diskursus ya, tapi itu jadi pemisahan gitu. Ya kan? Yang muncul pemisahan. Padahal kan nggak begitu. Kita kan masih bisa mendengarkan pemerintah gimana, masyarakat gimana, ngobrol itu loh. Itu yang menurut saya cara untuk tetap supaya rasa mungkin keadilan juga muncul dengan cara begitu itu kan. Jadi ya itu harus ada memang kelompok itu. Dan sekarang saya rasanya sih bisa kok kita melakukan itu meskipun kadang-kadang sekarang bedanya karena apa ya orang-orang yang kita anggap bisa bicara seperti itu juga
sekali lagi udah partisan kan. Itu yang menjadi susah kan. Betul nggak? Udah Betul. menjadi sangat partisan. Jadi ya saya milih tokoh A, akhirnya saya jadi tim suksesinya kelompok A gitu. Atau tokoh A gitu. Ketika Gitu. partisan terjadi, akhirnya orang juga mungkin bukan sebenarnya belum tentu mengaburkan, tapi trust-nya mungkin akan berkurang ya Kak. Iya, 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 betul, betul, betul. Yang Ya tadi saya mungkin sebutkan relatif mesti ada kelompok yang apa ya, yang tengah ya, kelompok society-nya itu mesti ada. kelompok jalan tengah. Iya, kelompok jalan tengah. Karena itu juga bagian dari penegakan keadilan loh kan. Ingatlah keadilan itu kan bukan hanya tadi udah kita jelaskan di awal ya, bukan Ya, hanya adil dalam satu arti gitu. Harus ada kelompok yang menyeimbangkan itu. ya. Walaupun kalau saya melihat begini Kang ya, keadilan dan ketidakadilan itu adalah sebuah hal yang mungkin akan terus jadi pembahasan yang tidak akan pernah habis karena pasti akan Ya, muncul adanya karena kan kaitnya bisa dengan rasa, bisa dengan hmm. kekuasaan, bisa dengan berbagai macam apa namanya segala macam jenis subjektif dan objektivitasnya yang sangat bisa sangat abstrak. Jadi kalau saya melihat tetap akan ada ketidakadilan maupun keadilan. Dan keadilan adalah tetap akan menjadi sesuatu yang akan diperjuangkan sampai yaumil akhir nanti gitu. Kalau saya melihat Ya, mungkin begitu. hmm. Karena jadi di dunia mungkin kita bisa mengaburkan terkait dengan keadilan. Tetapi ketika nanti di pengadilan sesungguhnya di akhirat nanti, kalau dikaitkan dengan sudut pandang spiritual, maka nanti tidak keadilan sesungguhnya itulah yang mungkin akan kita yang pasti akan kita temui nanti ketika kita sudah saatnya menghadap yang maha kuasa. Mungkin pada akhirnya orang-orang yang mungkin apatis atau mungkin sudah merasa tidak kuat, akhirnya salah satu caranya adalah menenangkan diri dengan "Ya sudahlah, Gusti Maha Adil gitu ya. Mungkin akhirnya berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana kan sudut pandang sendiri ketika kita sudah tidak apa ya, tidak sepertinya tidak berdaya untuk memperjuangkan yang namanya keadilan, akhirnya ya sudahlah serahkan pada Gusti Yang Maha Kuasa gitu atau pada Allah Yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana Kak menanggapi kebersamaan itu terhadap Ya. adanya keadilan? Apakah orang yang berserah diri itu pada akhirnya adalah tonggak keadilan itu seperti tidak diperjuangkan? Kira-kira gimana Kak? Ya, kalau saya sih gini Kang Latif, kalau mau bicara keadilan mutlak, saya pikir sih itu milik Allah ya. Ya, Nah, sedangkan keadilan yang sedang ditegakkan oleh manusia itu nggak ada mutlak. ya, setuju. Selalu ada unsur kurangnya. Maka karena selalu ada unsur kurang, maka tidak boleh kita mengabsolutkan apa yang diusahakan oleh manusia. Justru kita harus terus sama-sama mengumpulkan supaya itu bisa sempurna. Meskipun kesempurnaan nggak akan pernah diraih. Ya, Saya mungkin perlu mengutip ya seorang filsuf namanya Karl Popper kan. Jadi Karl Popper itu dia seorang ahli filsafat ilmu sebetulnya. Tetapi yang paling penting dari Popper itu begini, kalau bicara kebenaran, objektif, sebenarnya kita itu nggak akan pernah sampai ke sana, Kang Latif. Kita itu palingan hanya mendekati kebenaran itu gitu. Sama dengan keadilan. Jadi keadilan itu kita nggak akan benar-benar sampai ke mendekati atau betul-betul adil itu. Hanya mendekati. Sehingga karena hanya mendekati, nggak boleh ada truth apa klaim. Jadi mengklaim kebenaran. Seakan-akan saya udah adil nih. Nggak demikian. Makanya kenapa sih Kang di sistem modern, yang ada sistem demokrasi misalnya, kenapa sih ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif sebetulnya, lembaga kehakiman, kejaksaan dan sebagainya. Karena nggak bisa kan, nggak bisa hanya satu kelompok saja. Tetapi jangan lupa loh, ada juga masyarakat. Nah kalau ya, saya sih ingat ya, masyarakat ini penting lah kalau menurut saya, yang memang harus terus kita edukasi juga kan Latif. Harus terus jangan sampai ditinggalkan masyarakatnya. Jadi seakan-akan kalau berbicara itu hanya atas nama satu kelompok, misalnya pemerintah gitu. Atau enggak, ini masyarakat juga harus kan. Ini yang saya sebut sebagai tugas-tugas kecendekiawanan lah untuk memang senantiasa menjaga kesadaran juga di masyarakat begitu. Kenapa? Karena keadilan itu bukan barang jadi kan ya. Dia satu proses in the making process. Dia akan terus begitu.
Mungkin sampai nanti kiamat juga nggak akan tuh. Dia akan terus gitu ya. Tapi setidaknya kita akan meminimalisir dampak dari ketidakadilan. Jadi ketidakadilan itu bisa kita minimalisir. Meskipun keadilannya juga nggak akan pernah dicapai-capai, tapi minimal orang merasa adil. Itu yang saya sebutkan. Jadi Ya. merasa adil. Gitu. Yes, jadi tetap akan ada diskursus tentang keadilan dan ketidakadilan, Hmm. dan tetap akan ada yang merasa ini adil dan tidak adil, dan tetap akan ada orang yang memperjuangkan tentang keadilan, juga termasuk ada juga yang berusaha untuk mengaburkan keadilan demi kepentingan dirinya sendiri. Dan itulah hal-hal klasik yang akan selalu muncul dalam kehidupan kita. Alasannya sudah cukup lama kita berdiskusi, sudah Nggak terasa. hampir sejam ya, nggak kerasa. Yes. Ini menarik Kang ya, artinya tetap walaupun kita berusaha pasti akan ada ketidakadilan yang dirasakan kalau terkait dengan rasa, walaupun tetap pada akhirnya ada norma-norma tertentu yang harus kita ikuti terkait dengan hal tersebut. Juga termasuk juga memperjuangkan keadilan adalah perjuangan yang tidak akan pernah berhenti untuk diri kita, untuk orang sekitar kita, bahkan untuk masyarakat dan untuk dunia juga. Dan inilah yang menjadi satu tema yang selalu muncul di Indonesia, di dunia bahkan, tentang adil dan tidak adil, dan akhirnya semua itu akan penuh dengan perjuangan menuntut keadilan. Dan jangan pernah berhenti untuk diam, minimal adalah diskursus seperti ini sangat dipentingkan untuk kita semua. Nah, Kang Am, barangkali ada yang bisa disampaikan untuk menutup kita, silakan. Ya, Kang Latif, ini nanti mungkin next kita juga bikin, Kang. Ini kan bab kita nih, bab filsafat awam ya sekarang ya. Jadi filsafatnya nanti kita bikin bab judul baru, Kang Latif. Ya. Mungkin politik awam, kan. Kita Yes. bikin itu. Jadi kita bincang all about politics, tapi politik awam. Nanti juga Yes. kita mungkin sekali kita undang juga bintang tamu gitu ya, untuk kita ngobrol gitu. Itu oke juga itu. Tapi Setuju. ini politik awam gitu. Jadi dan saya pikir sih tadi ya, keadilan itu teman-teman bukan hanya dia hukum objektif ya, tetapi juga kaitan dengan subjek, dan juga kaitannya juga dengan suatu konsensus-konsensus yang memang akan selalu dikejar begitu. Jadi bukan barang jadi, dia adalah barang yang sedang dibuat, sehingga siapapun memang punya satu peran ya di dalam menegakkan apa yang disebut sebagai keadilan gitu. Dan kita harus bisa memulai dari diri sendiri dulu. Saya pikir itu, Kang Latif. Siap. Atur kan menarik. Ya, Jadi kita kami. mungkin filsafatnya kita sebulan bisa jadi kita kurangi di dua tema, sampai kita selipkan dengan politik dan juga kajian terkait dengan well-being, terkait dengan kebahagiaan, keselarasan, ke apa namanya, ketenangan diri gitu ya, dan sebagainya. Oke, setuju kan? Nanti coba kita akan bincangkan di dalam. Dan teman-teman terima kasih yang sudah hadir baik dari awal sampai akhir maupun yang hanya icip-icip karena ada penjelasan yang lain. Silahkan nanti bisa tonton secara lengkap hasilnya di rekaman kita di live ini. Juga termasuk nanti kita akan posting di YouTube Pondok Harmoni dan akan kita bukukan. Draftnya sudah ada, tinggal dan masuk dalam percetakan. Terima kasih. Baik, Kang, atur juga Kang Hendy. Thank you semuanya. Terima kasih, Kang Hendro. Ya. Bukan. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhir ya. Mari, thank you. Salam, Kak.